Informasi pertama, saudara, warga Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur kembali digegerkan terbakarnya sumur minyak tradisional milik warga. Dalam video amatir terlihat api terus membesar di pemukiman yang tak jauh dari rumah warga. Sumur minyak tradisional di wilayah Kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur dilaporkan terbakar pada Jumat malam 11 Maret 2022. Video kebakaran sumur minyak tradisional di Aceh Timur tersebut dengan cepat beredar luas di media sosial. Salah satu warga setempat, Herman Syah, mengatakan Jumat malam membenarkan informasi terjadinya kebakaran sumur minyak tersebut. Informasinya ada korban yang terbakar, namun berapa jumlah korban terbakar masih dalam pengecekan. Menurutnya, yang terbakar tersebut sumur yang baru dibor dan baru menyemburkan minyak. Dalam video yang beredar di WhatsApp, sumur minyak yang meledak dan terbakar ini sangat dekat dengan perumahan warga. Api terlihat membumbung tinggi seperti kejadian tahun lalu yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. Dari Aceh Timur, Said Maulana, TVRI Aceh melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan peristiwa kebakaran sumur minyak tradisional yang terjadi di Aceh Timur, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Bapak Afrul Wahyudi, dan juga Kabid Migas Pertamina, Darma, melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Darma dan juga Pak Afrul. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Bapak Darma, boleh Anda gambarkan bagaimana kondisi saat ini sumur minyak yang meledak dan terbakar semalam? Dulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Budi Darma dari Dinas Energi dan Sumber Mineral Aceh, ya, bukan dari Pertamina, dari Baik. Dinas SDM Aceh. Iya. Saat ini kami berkoordinasi dengan BPMA itu terus memantau keadaan di lapangan. Seperti kita ketahui sekarang yang kondisi saat ini yang paling mengetahui mungkin Pak Afrul, ya, karena berada di lapangan Pak saat ini, ya. Pak Haji dari BPMA setelah berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas kami, tim BPMA langsung berangkat ke lapangan. Jadi untuk kondisi di lapangan sendiri yang paling update mungkin Pak Afrul mungkin bisa menjelaskan, Pak. Ya, mungkin Pak Afrul bisa digambarkan ini terkait dengan kondisi terkini terkait dengan kebakaran sumur minyak yang terjadi di Aceh Timur. Baik, saya coba update kondisi saat ini di lapangan. Saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, kejadian terbakar sumur tradisional ini terjadi sekitar jam 11 malam, 11 Maret 2022. Kondisi saat ini sumur bisa terkendali berkat bantuan dari BPBD Kabupaten Aceh Timur dengan menurunkan 3 unit damkar plus 1 unit mobil tangki dini hari tadi malam, kemudian dibantu oleh aparat Polri dan TNI dan masyarakat sekitar. Sampai dengan sore ini sumur sudah terkendali dari tadi pagi. Kita bisa mengisolasi daerah terbakarnya. Kemudian sejauh ini sebagai informasi korban ada 3 orang dengan luka bakar serius. 1 korban meninggal dunia saat dalam perjalanan rujuk ke Banda Aceh. Saat ini juga korban yang meninggal sudah tiba di kampung halamannya, dan mudah-mudahan kondisi ini bisa kita anulir dengan bantuan semua pihak. Dan diharapkan ke depan nantinya ini tidak lagi terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin itu dulu yang saya update dari lokasi kejadian. Ya, terkait dengan hal ini Bapak Darma, bisa disampaikan upaya yang akan dilakukan dari agar kejadian ini tidak terulang kembali? Terima kasih. Sebagaimana diketahui, berdasarkan dari usulan Dewan Rakyat Aceh, DPRA, bahwa kita di tahun 2021, Gubernur Aceh telah mengeluarkan SK tentang pembentukan tim asistensi pembahasan rancangan kanun pertambangan minyak dan gas alam rakyat Aceh. Jadi kanun ini saat ini sedang digodok dan sesuai kesepakatan, insya Allah mungkin April bisa selesai kita bahas untuk sampai ke sidang paripurna di DPRA. Nah, di sini kanun kita maksudkan adalah bagaimana cara
bisa tambang-tambang minyak-minyak ilegal ini menjadi legal, sehingga kedepannya bisa kita lakukan pembinaan, dan kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi apabila telah kita lakukan pembinaan, misalnya bersama dengan BPMA mungkin yang akan lakukan pembinaan keselamatan kerja dan juga terhadap dari pencemaran lingkungannya. Saya kira ini memang kanun saat ini memang lagi digodok, lagi dibahas intensif bersama dengan DPRA dan tim di mana Dinas SDM Aceh adalah sebagai ketua tim dan sekretarisnya. Di sini ada Biro Hukum Sekda Aceh dan juga anggota-anggotanya dari akademisi BMA itu sendiri dan BBMA sendiri. Ya, Saya kira, Pak Dharma. Sembari ini kanun ini akan dibentuk pada bulan April, ini akan masuk ke wilayah DPRA. Apakah dari saat ini dan juga hingga April mendatang, bahkan sampai kanun ini betul-betul terbentuk, apakah sumur minyak gas tradisional ini untuk sementara waktu akan ditutup atau seperti apa ini, Pak? Di sinilah coba kita lakukan juga. Memang sebenarnya ini jadi dilematis karena kita tidak bisa membina apabila itu ilegal, ya. Nah, tetapi bagaimanapun kita juga akan tetap melakukan sosialisasi untuk keselamatan kerjanya dan juga untuk aspek lingkungannya, sehingga kita tidak harapkanlah kejadian ini terulang kembali yang sudah lagi dapat sampai merenggut jiwa. Berarti ini tidak ditutup atau seperti apa, Pak? Atau tetap beroperasi untuk sementara waktu sembari kanun ini dapat terbentuk? Memang ini tidak mudah lah kita menutup sesuatu yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat yang instan, ya, yang kita ini. Karena juga apabila kita tutup, kita harus cari juga bagaimana alternatif tapi yang mereka yang kehilangan, apalagi saat ini sudah mendaki bulan Ramadan dan air-air putih. Jadi tidak, menurut kami kita juga harus mencari alternatif untuk apabila ini kita alternatif pekerjaan mata pencarian lainnya apabila ini sudah. Ya, Bapak Dharma, kalau kita melihat bahwa terkait dengan hal ini juga dengan adanya korban akibat ledakan dan juga kebakaran dari sumur minyak ini, namun siapa yang akan mempertanggungjawabkan jika terulang kembali ke depannya? Disinilah yang jadi permasalahan kembali tadi di pemerintah. Jika tidak legal, memang sulit untuk melakukan pembinaan, ya. Tidak ini juga karena kita tidak mungkin melakukan suatu membina yang ilegal. Apabila terjadi, kita memberikan himbauan sudah kita himbaukan bahwa untuk keselamatan sumur baiknya ditutup dan dijaga bagaimana tata kerja yang baik sesuai dengan keselamatan kerja di industri perminyakan. Tetapi kalau memang tidak juga diindahkan, memang kita agak menjadi satu yang dilema di sini. Baik. Ya, mungkin itu tadi tanggapan dari Pak Dharma. Mungkin dari Pak Afrul sendiri, bagaimana Bapak melihat fenomena ini, Pak? Jika ini tidak ditutup, maka dikhawatirkan kejadian serupa akan terulang kembali karena tidak ada standar ganda yang diterapkan pada pengeboran minyak ini. Namun, jika ini tetap ditutup, maksud kami, akan ada permasalahan sosial karena kita ketahui ada ribuan masyarakat yang setempat yang menggantungkan perekonomian mereka terhadap sumur minyak ini. Dari BPMA sendiri bagaimana melihat ini? Baik, seperti yang diutarakan oleh Pak Kabid Migas, Pak Dharma sebelumnya, BPMA beserta pemerintah Aceh coba melihat solusi-solusi untuk kegiatan illegal drilling ini sehingga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan PAD juga untuk daerah. Kesulitan kita saat ini adalah regulasi-regulasi migas yang mengacu di pusat. Contoh saat ini, wilayah kerja ini termasuk wilayah kerja Blok Perlak, termasuk dalam wilayah kerja Nusantara yang masih berkontrak dengan pusat. Jadi kewenangan-kewenangan administrasi dan pengawasannya itu masih di pemerintah pusat. Baru bulan ini BPMA, kemudian SKK Migas, kemudian Pertamina EP, dan dari Kementerian SDM akan melakukan fokus group discussion untuk mengembalikan kewenangan pengawasan dan pengelolaan ke area kewenangan Aceh sesuai dengan PP 23 tahun 2015. Hal ini yang membuat kita sulit untuk masuk ke dalam blok ini.
Karena secara kewenangan ini belum menjadi kewenangan dari pemerintah Aceh dalam pengelolaannya BPMA. Ini yang kita push terus ke pemerintah pusat supaya ini dijadikan prioritas sehingga kita bisa menghindarkan kejadian-kejadian illegal drilling seperti yang diungkapkan oleh Kabid Migas. Benar, ribuan orang menggantungkan hidup dari kegiatan illegal drilling ini saat ini di Kecamatan Rantau Perla dan ada beberapa titik lain di Aceh. Secara nasional sendiri, pemerintah sudah membentuk satgas untuk mengkaji kegiatan illegal drilling dan illegal tapping dan illegal refinery yang terjadi di kawasan-kawasan migas yang ada di seluruh Indonesia. Kita tinggal menunggu rekomendasi-rekomendasi. Ada beberapa, ini sudah mengkerucut, artinya ketika ini ingin ditertibkan, ini akan dibutuhkan satu hukum yang lebih kuat. Waktu itu kesimpulannya dalam bentuk perpres, atau ketika ini dilegalkan, ini hanya sebatas dengan keputusan Menteri SDM. Pemerintah sedang mengkaji plus minus pro dan kontranya terhadap efek-efek yang akan terjadi. BPMA sendiri sejauh ini seperti kita akan mensupport pemerintah Aceh dalam melihat juklak dalam pengelolaan seandainya ini akan dilegalkan. Sehingga 1 liter yang keluar dari Rantau Perla ini akan tercatat sebagai produksi negara dengan tetap mengedepankan aspek-aspek keteknikan, keselamatan personal dan keselamatan lingkungannya. Oke, Pak Afrul, sudah sejauh mana sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh BPMA sendiri dengan Pertamina di tingkat pusat? Karena kita tahu ini bukan kejadian yang pertama ledakan sumur minyak ini terjadi. Sejauh ini kita sudah intens melakukan komunikasi. Yang pertama untuk meng-carve-out blok Perla ini dari bloknya Pertamina, termasuk juga Pertamina EP Rantau. Hal ini menjadi dasar pertama kita untuk menerapkan beberapa aturan-aturan yang akan kita coba terapkan sehingga kejadian-kejadian illegal drilling ini tidak terjadi lagi. Kemudian di satu sisi apresiasi yang kita berikan sangat besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang saat ini sudah mengkaji dengan pemerintah Aceh draft untuk kanun migas di Aceh. Dalam kanun ini ada bab khusus yang mengatur tentang pengelolaan sumur-sumur marginal atau sumur-sumur yang akan dikelola secara tradisional dalam bentuk badan usahanya, termasuk aspek keselamatan dan lingkungan yang akan diatur dalam regulasi kanun tersebut. Harapan kita regulasi ini bisa tetap cepat diterapkan sehingga seperti yang diutarakan oleh Kabid Migas Pak Dharma, pemerintah kemudian dan badan-badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan migas di Aceh bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan menerapkan regulasi-regulasi yang akan kita terapkan nantinya. Okay. Sejauh ini memang sebatas pantauan kita, ini sudah menjadi mata pencarian utama di Kecamatan Rantau Perla. Baik. Sehingga ketika ini ditutup, ini akan menjadi masalah sosial yang sangat besar. Pertanyaannya apakah kita siap terhadap masalah sosial itu? Gitu. Ya, baik. Mungkin terakhir kepada Bapak Dharma, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pada masyarakat yang di illegal drilling sebagaimana kita ketahui tidak hanya di Rantau Perla, tapi juga ada di Kabupaten Biren dan juga Kabupaten Tamiang. Kami mengharapkan kepada masyarakat ya, kalau bisa untuk sambil menunggu kanun ini kita berproduksi itu dihentikan dulu, karena nanti kalau sudah ada kanun, sudah legal dan kita bisa kita lakukan pembinaan dan bersama BPMA untuk keselamatan kerja dan juga aspek lingkungannya, sehingga kejadian-kejadian seperti ini yang sangat kan ini tidak terulang lagi. Jadi inilah kita tunggu legalnya gitu. Oke. Ya, tentu harapan kita semua Pak Dharma, kanun ini akan segera terbentuk sehingga peristiwa ini tidak terjadi dan terulang kembali. Terima kasih Pak Dharma dan juga Pak Afrul Wahyuni telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.